Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kapan-Kapan Channel. Jadi jika Anda bertanya kapan upload video lagi, ya kapan-kapan. Oke guys, kali ini saya menemukan sebuah controller dengan tipe TF10326166. Dan controller ini sangat menurut saya sih lumayan ya. Nanti kita coba kita rakit apakah ini masih berfungsi atau tidak ya. Dan untuk sebuah controller ini kita memerlukan sebuah panel running tag, dan ukurannya itu bebas, terserah Anda. Cuman kali ini yang saya akan gunakan adalah tipe panel P75 ya, P4,75 maaf. Nah, di sini panel ini memang cukup lumayan bagus ya, dengan kerapatannya yang lumayan rapat, pixelnya juga ya. Mari kita coba apakah controller ini masih berfungsi atau tidak. Nah, yang kita butuhkan adalah satu buah kabel. Kabel ini bisa, kalau kita beli sebuah panel, pasti nanti ada dikasih dengan kabel fleksibelnya. Satu buah soket kabel power. Ini membantu kita, memudahkan untuk memberikan supply strumnya. Oh ya, jangan lupa, ini tegangan yang dibutuhkan adalah 5 volt ya, tidak boleh lebih, karena kalau misalkan tegangannya dikasih 12 volt ya wilujeng ya, nanti bisa sampai meninggoy IC-nya ya. Oke, kita coba untuk ngerakitnya. Pertama-tama kita hubungkan dulu untuk power supply-nya ya. Untuk power supply-nya kita hubungkan dulu. Nah, ini jangan sampai kebalik ya guys. Ini ada, di sini ada ground, ada power 5 volt. Nah, ini kabel merah ini kita sambung ke yang 5 volt. Nah, ini 5 volt. Dan untuk kabel yang groundnya yang hitam kita sambung ke ground. Nah, supaya karena panel ini juga membutuhkan daya 5 volt, maka di soket panel ini kita satukan aja ya, biar nggak ribet. Kita satuin aja di sini untuk kabel powernya. Jadi sama ya, jangan sampai kebalik ya, karena misalkan kalau kebalik, ini panel ini mah bisa langsung lotus IC-nya ya. Jangan sampai kebalik. Oke. Nah, ini mudah-mudahan aja masih menyala ya, karena melihat kontrolernya juga udah agak-agak usang gini ya. Kita kencengin bautnya sampai sekencang-kencangnya. Oke. Setelah kencang begini, nah untuk fleksibel dari panelnya ini, kita lihat biasanya setiap panel di sini ada panahnya ya, panah untuk input. Di sini ada panah yang ke atas dan panah yang ke pinggir. Berarti menandakan bahwa panel ini berdirinya seperti ini. Berarti ini bagian atas dan ini ke pinggirnya.
Sedangkan kabel input dari controller yaitu di ini ya. Kalau saya lihat dari sini sebelah kiri. Nah, nanti dilihat aja ada panahnya, jangan sampai kebalik juga, karena kalau misalkan diterbalik, dia nggak bakalan berfungsi dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita coba pasang kabel fleksinya ya. Enak, tinggal nyolokin aja. Ini, ini. Nah, untuk output dari controller ini karena panel ini kita menggunakan panel P4,75 yang RG, jadi R1 green 1, jadi cuma 2 warna ini, tapi nanti hasilnya akan 3 warna ya. Yang keluar warnanya itu merah, hijau, dan kuning. Nah, panel ini adalah digunakan untuk panel di dalam ruangan ya. Jadi untuk masuk di soket controllernya, kita gunakan soket untuk di dalam ruangan ya, atau indoor yang warna biru ini. Kita coba, jangan kebalik juga. Ini lihat groundnya, di sini ada GND. Nah, ini ground ini harus sama dengan ground yang di sini ya, yang di panelnya, jangan sampai kebalik ya. Kita coba, kita masukkan ininya, soketnya. Nah seperti ini menandakan ini untuk ground ya, untuk yang ada centilannya. Kita masukkan, nah seperti ini. Nah untuk menghidupkannya, kita membutuhkan sebuah power supply atau adaptor ya. Nah, kali ini saya sudah memiliki adaptor. Adaptornya ini lumayan worth it ya, bagus, flip on. Dia mempunyai output 5 volt dan memiliki ampere 5 ya, 5 ampere, untuk kekuatan 5 ampere. Ini sangat bagus dan ini sudah saya gunakan lama juga dan beberapa. Oke, kita coba ya, untuk pertama kalinya kita coba apakah controller ini masih hidup atau sudah meninggal ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita reset dulu ya. Oke, nah ini masih hidup ya. Ternyata ini masih hidup, masih bagus. Oke, ini menandakan bahwa controller ini masih bagus ya. TF P08. Nah ini, nah terus bagaimana cara menyetingnya? Nah ini kan udah hidup nih, jadi kontrolernya udah hidup, panelnya udah bagus. Sekarang bisa apa sih controller ini? Mari kita coba untuk men-settingnya. Controller ini memiliki lumayan bagus, dan ini di settingnya via Android, dan aplikasinya yang ada di Android yaitu Android LED ya, atau XLG Powerland. XLG Powerland. Nah, kalian bisa download di situ dan bisa langsung dari Play Store ya. Itu terserah mangga, karena sifat APK ini umum. Nah, kita coba untuk men-setting controller ini ya. Kita coba nyalain dulu Wi-Fi-nya. Nah, di sini udah terbaca ada TF
Wi-Fi A62144. Nah, ini berarti controller ini sudah terbaca di Wi-Fi HP saya ya. Sekarang kita tinggal connect. Coba kita connect, apakah dia mampu untuk terhubung atau tidak. Nah, sudah terserah. Kita sambungkan kali ini saja, atau bolehlah selalu tersambung, boleh. Tapi nanti kalau misalkan di setting selalu tersambung, setiap kali dia menyala, HP kalian dekat sama controllernya, dia langsung nyambung ya. Oke, setelah ini tersambung, ada tersambung tanpa internet, kita masuk ke aplikasi XLG. XLG, nah kita buka di sini. Di sini udah Find tab, di sini sudah ada. Atau kita coba juga bisa cari panel dulu. Oke, ini sudah terbaca. Panelnya sudah terbaca, kita konfirmasi. Lalu kita edit peralatannya. Nah, kita setting di sini, masuk edit peralatan, kita setting. Nah, ini kita setting karena modul ini ukurannya adalah 32 pixel kali 64 ya. Kita setting untuk width-nya 64 dan untuk tingginya kita setting 32. Data polarnya kita kasih plus dan OE-nya kita kasih min aja ya. Dan tipe scan-nya kita ambil yang di sini nih, yang ini. Kita ambil yang 16, ini 16,0 ini yang 1/16. Yang umumnya ini memakai layar dalam ruangan karena ini termasuk panel indoor ya. Oke, kita setting ini RG alias red green ya. Kita konfirmasi. Sudah konfirmasi, nah langsung berubah begini. Kenapa? Karena tadi itu di dalam program punya saya ini sudah tersimpan program-program yang ada di editnya nih. Nih ternyata ini yang bawah ini sudah tercentang hijau. Maka dia akan otomatis terkirim ya. Maka dia akan otomatis terkirim dan ini begini jadinya. Nah, untuk menghasilkan program seperti ini, kita mesti men-settingnya ya. Karena kalau misalkan untuk bikin satu program, dia akan tampilnya satu saja. Jadi contoh seperti ini, misalkan saya bikin ini program satu, di satu program, kita checklist ya. Ini, kita checklist programnya. Sementara yang bawah ini kita hapus, lalu kita kirim, maka hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan waktu dan tanggal. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi untuk membuat program yang bisa terpisah? Oke, mari kita tunjukkan atau kita pelajari bagaimana sih. Oke, kita tambahkan program baru ya. Oke, kita tambah. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke cara pengeditannya ya. Kita pilih teks satu dalam satu program ya. Kita tulis misalkan mencoba. Selamat mencoba ya. Misalkan selamat mencoba. Oke. Kita tarik selamat mencobanya. Kita atur dulu. Untuk pengaturan fontnya kita atur ke yang paling kecil dulu. Misalkan dengan font 8. Untuk kecepatan kita atur ke kecepatan. Oh ya. Jadi untuk kecepatan ini semakin besar angkanya, maka gerak si teksnya itu semakin pelan ya.
Ini warnanya mau diatur merah atau hijau terserah ya, tergantung. Dan sini bisa terus ini untuk aksinya dia bisa geser kanan, geser kiri, atau langsung, atau flash terbalik. Itu mangga di situ ada opsinya ya. Nah, untuk membuat double text, kita tarik spasi ini ke atas. Nah, posisi teks ini akan berada di atas. Sekarang kita baru tambahkan teks baru ya. Kita tambahkan teks baru. Nah, misalkan kita tambah teks baru dengan kapan media, kapan media. Nah, oke, sudah kita edit ininya, misalkan dengan warna kuning, kecepatannya kita kasih 38, ukuran fontnya kita perkecil juga di 10 aja. Nah, spek ini kita tarik perkecil dan paskan di sini. Nah, maka ini akan tampil dua teks ya yang berbarengan ya. Dan ininya kita setting ke laser kanan atau laser kiri, tergantung kita maunya. Nah, bagaimana untuk menampilkan jam analognya? Kita bisa tambah lagi selama spek ini masih cukup ya. Nah, caranya gimana ya? Tetap aja kita sama kayak tadi. Ini yang ini kita tarik. Kita perkecil kotaknya ya. Kita perkecil kotaknya, kita tarik. Kita tarik kotaknya. Lalu kita tambah lagi di sini, tambah jam. Nah, ada tampilan jam analog di sini. Kita taruh ke sebelah kanan aja ya. Nah, di sini. Nah, kalau di layar seperti ini, dia kan kelihatan tumpang tindih. Maka ketika kita simpan, maka program ini akan menolak ya. Kita coba. Nah, ini zona tumpang tindih. Berarti ini kita settingannya belum pas ya. Oke, kita konfirmasi, kita setting lagi. Ininya kita kecilkan lagi, dan untuk yang atas kita kecilkan lagi. Kita coba apakah dia masih menolak atau tidak. Kita coba ya. Nah, tidak. Berarti ini program sudah berhasil kita buat. Nah, setelah kita berhasil membuat program ini, nah ini program 14 ya yang kita tambahkan. Program 1 kita hapus dulu. Coba kirim ya program kita yang udah bikin tadi. Nah, maka dia akan seperti itu. Dan alhamdulillah ya, ternyata controller ini masih bagus, berjalan dengan mulus. Dan ini bisa sebenarnya kita mau dibikin sebuah papan nomor rumah misalkan dengan tampilan seperti ini nih. Kita tinggal isi di sini alamat kita. Misalkan Jalan Desa Cipadung, RT sekian, RW sekian. Nah, dia berjalan di sini, dan kita bisa masukkan pesan kita ketika kita lagi keluar rumah. Misalkan kita masukkan di sini lagi keluar. Kalau misalkan ada paket, silahkan gantung di pagar. Bisa. Kalau misalkan, nah ini kan udah diungkapin nih, nomor rumahnya di sini sudah bisa, atau misalkan
ini dibikin satu ini nomor rumah saja, atau memang mau dikasih komplit juga seperti ini, dikasih jam biar orang tahu kalau misalkan yang nggak bawa jam atau yang nggak bawa HP tidak terlalu susah, tinggal nengok ke rumah kita ada jamnya. Boleh kalau misalkan mau dipesan, harganya murah kok, ada di link deskripsi ya, boleh di kepo-kepoin. Nah, ini saya udah coba membuat sebuah format untuk alamat ya. Barangkali ini bisa. Jadi dalam satu program ini saya bikin 4 kolom ya. Nah ini kan hasilnya malah seperti ini. Sebentar. Nah ini untuk format alamat ya. Di sini ada nomor, di sini ada nomor A30 bentuk huruf angkanya. Di sini ada alamat, misalkan jalan Desa Cipadung atau jalan apa, Mangga. Nah di sini yang kapan-kapannya bisa kalian ganti dengan pesan kalau misalkan kalian lagi dalam keadaan di luar ya, di luar rumah, misalkan lagi pergi atau lagi apa gitu, bisa dicantumkan di sini. Controller ini bisa berjalan dengan bagus dan masih bisa kita setting melalui WiFi. Boleh kalau misalkan teman-teman mau pesen atau misalkan tertarik, bolehlah nanti kita dikasih link untuk link deskripsinya untuk pemesanannya ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Oke baik, buat teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya tuh cuma ingin berbagi aja. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman dan ada faedahnya juga buat, terutama buat saya. Oke guys, selamat jumpa lagi nanti di kapan-kapan ya. Semuanya juga kapan-kapan. Dan jangan lupa like and subscribe-nya ya, biar kita semangat untuk membuat konten. Dan apabila ada pesan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lah setengah jam aja.